saya Putri Wardani. Nama saya Nadia Novani, nama saya Vika Waidias. Selamat menyaksikan presentasi kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang biaya taksiran. Dalam menghitung harga pokok produk unit yang diproduksi ditentukan menggunakan suatu biaya dalam sistem akuntansi biaya produksi yang disebut biaya taksiran. Ini menurut para ahli yaitu Rusnaini N, Sutiman S, Fadli, AA, Y, dan Supriyatna A di tahun 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan biaya taksiran. Nah, sistem biaya taksiran ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk sarana, untuk menuju sistem biaya standar, untuk mencegah biaya yang cukup besar dalam penggunaan sistem biaya standar. Yang ketiga ada sebagai pengendali biaya serta analisis kegiatan. Dan yang keempat untuk meminimalisir biaya akuntansi. Dalam menentukan biaya taksiran didasarkan pada data masa lalu dipisah menjadi 3 bagian, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran biasanya biaya taksiran tersebut ditentukan. Nah, berikut ini akan dijabarkan biaya-biaya yang membutuhkan biaya taksiran. Yang pertama ada taksiran biaya bahan baku. Taksiran biaya bahan baku antara lain taksiran kualitas estimate quantity, yaitu keperluan untuk pengolahan setiap satuan produk tertentu. Jika saat pengolahan terdapat sisa bahan atau scrap yang bernilai, maka sisa bahan baku tersebut dilakukan sebagai pengurang taksiran biaya bahan baku. Dalam menentukan taksiran kuantitas bahan baku, ada beberapa dasar penentuan yang digunakan antara lain yaitu spesifikasi teknis dari produk yang telah diolah, yang akan diolah, yang kedua ada pilot runs, yang ketiga ada catatan prestasi masa lalu, yang keempat ada rata-rata pemakaian beban bahan baku dari produk yang telah selesai dan sebagainya. Lalu terdapat beberapa faktor yang akan menjadi dasar penentuan taksiran harga biaya bahan baku. Dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu yang pertama ada perjanjian jangka panjang pembelian bahan, yang kedua ada rincian harga dari pemasok, dan yang terakhir ada tren dan prediksi harga pasar dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada biaya taksiran biaya tenaga kerja, di mana untuk menentukan taksiran biaya tenaga kerja sendiri harus terlebih dahulu mengetahui semua jenis-jenis kegiatan untuk pengolahan produk. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain seperti keterampilan tiap karyawan dan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan akan mempengaruhi tenaga kerja tersebut. Nah, hal ini yang harus diperhatikan antara lain yaitu waktu-waktu persiapan produksi, material handling, perawatan mesin, dan lain-lain yang membutuhkan jam tenaga kerja. Untuk menghasilkan setiap satuan produk taksiran biaya tenaga kerja didapat dari perkalian taksiran jumlah jam kerja dengan tarif biaya tenaga kerja. Sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan akan mempengaruhi besarnya taksiran biaya tenaga kerja secara langsung. Jika sistem upah per potong atau buah produk yang dihasilkan digunakan, maka besar taksiran biaya tenaga kerja dapat diperoleh langsung dari penentuan taksiran upah per potong yang digunakan untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya ada taksiran biaya overhead pabrik. Pembebanan taksiran biaya overhead pabrik yang pada produk berdasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Sebelum ditentukan tarif biaya overhead pabrik, perlu diadakan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan variabel. Penaksiran biaya overhead pabrik variabel dilihat dengan keterkaitan biaya tersebut dengan produksi. Hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu setiap unsur-unsur biaya overhead pabrik tetap yang bersangkutan, dan biasanya cara penaksiran biaya overhead pabrik tetap akan lebih mudah. Misal, biaya penyusutan mesin lalu ada ditaksir berdasarkan perhitungan jumlah mesin yang dimiliki sekarang, dan ada perhitungan rencana investasi dan rencana pemberhentian pemakaian mesin yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu ada penaksiran jumlah asuransi, yaitu bergantung pada kemungkinan perubahan polis asuransi yang diperkirakan akan terjadi selama periode pemakaian biaya taksiran. Dan selanjutnya ada penaksiran gaji pegawai pabrik, dapat dilihat dengan rencana pembayaran gaji kepada karyawan tersebut. Dengan demikian, taksiran biaya overhead pabrik tetap adalah jumlah taksiran yang masing-masing unsur biaya tersebut adalah overhead pabrik. Taksiran
Biaya overhead pabrik dimulai dengan menaksir besarnya setiap elemen biaya overhead pabrik dalam periode tertentu yang dikelompokkan pula atas dasar tingkat variabilitas biayanya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada sistem biaya taksiran. Nah, metode yang biasa digunakan itu adalah metode harga pokok proses atau proses cost method. Karakteristiknya adalah bentuk produk yang sifatnya homogen tanpa dipengaruhi oleh spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Pada metode ini, besar harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada metode harga pokok pesanan atau job cost method, di mana produk yang dihasilkan bergantung dari spesifikasi dari pemesannya. Besarnya harga pokok taksiran untuk setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode, akan tetapi harus dihitung pada saat akan menerima pesanan tertentu yang sekaligus harga pokok taksiran tersebut dapat dipakai oleh manajemen untuk memutuskan ditolak atau diterimanya pesanan tersebut. Selanjutnya, 3. Prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. Prosedur akuntansi dalam menerapkan sistem harga pokok taksiran adalah sebagai berikut. A. Harga pokok taksiran disusun untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. B. Rekening persediaan bahan baku, biaya gaji, dan upah, serta rekening BOP didebit dan dikredit sebesar harga pokok atau biaya yang sesungguhnya. Yang C. Rekening barang dalam proses untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dibebankan didebit dengan biaya yang sesungguhnya dinikmati. D. Rekening persediaan produk selesai didebit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai dan dikredit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai yang dijual. Yang E. Rekening harga pokok penjualan didebit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai yang dijual. Yang F. Pada akhir periode harga pokok produk dalam proses dipindahkan dari setiap rekening barang dalam proses ke dalam rekening persediaan produk dalam proses sebesar harga pokok taksiran. Yang G. Ada selisih biaya yang timbul pada akhir periode. Dengan cara jumlah debit, setiap rekening barang dalam proses menunjukkan biaya sesungguhnya dibandingkan dengan sebelah kredit rekening barang dalam proses yang sama, menunjukkan harga pokok taksiran, serta memindahkan selisih biaya ke rekening selisih biaya. Yang H. Ada setelah perhitungan rekening selisih, selanjutnya selisih tersebut dialokasikan kembali ke dalam rekening harga pokok penjualan, persediaan produk selesai, dan rekening persediaan produk dalam proses. Contohnya, PT Cakra merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi tas yang pengolahannya melalui satu departemen produksi. Sistem biaya taksiran digunakan PT Cakra untuk menentukan anggaran biaya produksi. BBL-nya atau bahan baku langsungnya sebesar $3.800, biaya TKL atau tenaga kerjanya $3.200, dan biaya OP atau overhead pabrik sebesar $1.500. Total biaya taksiran sebesar $8.500. Data produksi yang terjadi selama bulan Oktober 2020 antara lain: sebanyak 1.200 unit produk jadi ditransfer ke gedung. Sebanyak 250 produk dalam proses akhir. Data yang berkaitan dengan produksi selama bulan Oktober 2020 adalah A. Persediaan bahan baku awal sebesar $350.000. B. Selama bulan Oktober, pembelian bahan baku secara kredit sebesar $4.500.000. Yang C. Persediaan bahan baku akhir sebesar $250.000. Yang D. Selama bulan Oktober, sebanyak 85% produk jadi terjual. Yang E. Harga jual per unit sebesar $10.000. Yang F. BTKL sesungguhnya sebesar $3.900.000. Yang G. BOP sebesar $1.850.000. Diminta membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2020 serta perhitungannya. Penyelesaiannya yaitu A. Pembelian bahan baku secara kredit, yaitu pembelian sebesar $4.500.000 berada di sisi debit, sedangkan utang dagang berada di sisi kredit yaitu $4.500.000. Yang B. Mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya.
dengan jurnal BDP strip BBB sebesar 4.600.000 dan persediaan akhir BB sebesar 250.000 berada di sisi debit, sedangkan persediaan awal bahan baku sebesar 350.000 dan pembelian sebesar 4.500.000 berada di sisi kredit. Perhitungannya, harga pokok persediaan bahan baku awal bulan sebesar 350.000 dan pembelian sebesar 4.500.000 ditambah menjadi 4.850.000 dolar dan harga pokok persediaan bahan baku akhir sebesar 250.000 lalu dikurangkan bahan baku selama bulan Oktober sebesar 4.600.000 dolar. C. Mencatat BTKL yang sesungguhnya. Debit biaya OP dikurang biaya TKL 3.900.000 dolar. Kredit, gaji, dan upah 3.900.000 dolar. D. Mencatat biaya OP sesungguhnya. Biaya DP dikurang biaya OP 1.850.000 dolar. Biaya OP kredit 1.850.000 dolar. E. Mencatat harga pokok produk jadi. Debit persediaan produk jadi 10.200.000 dolar. Kredit barang dalam proses bahan baku 4.560.000 dolar. Barang dalam proses BTKL 3.840.000 dolar. Barang dalam proses BOP 1.100.000 dolar. Perhitungan kuantitas produk yang dihasilkan dikali biaya taksiran per satuan. Biaya bahan baku 1.200 dikali 3.800 yaitu 4.560.000 dolar. Biaya tenaga kerja langsung 1.200 dikali 3.200 dolar yaitu 3.840.000 dolar. Biaya overhead pabrik 1.200 dikali 1.500 yaitu 1.800.000 dolar. Maka harga pokok taksiran produk jadi yaitu 10.200.000 dolar. F. Mencatat harga pokok persediaan dalam proses akhir bulan. Persediaan produk 1.537.500 dolar di debit. Untuk kreditnya yaitu barang dalam proses bahan baku 950.000 dolar, barang dalam proses BTKL 400.000 dolar, barang dalam proses BOP 187.500 dolar. Maka perhitungannya biaya bahan baku 250 dikali 100% dikali 3.800 maka dihasilkan 4.560.000 dolar. Biaya tenaga kerja langsung 250 dikali 50% dikali 3.200 dolar hasilnya 3.840.000 dolar. Biaya overhead pabrik 250 dikali 50 dolar dikali 1.500 hasilnya 1.800.000 dolar. Harga pokok taksiran produk jadi yaitu 1.537.500 dolar. G. Mencatat penjualan bulan Oktober 2020. Piutang dagang debit 10.200.000 dolar, kredit hasil penjualan 10.200.000 dolar. Maka perhitungannya 85% dikali 1.200 unit dikali 10.000 sama dengan 10.200.000 dolar. H. Mencatat harga pokok produk yang terjual. Harga pokok penjualan 8.670.000 dolar. Persediaan produk jadi 8.670.000 dolar. Maka perhitungannya 80% dikali 1.200 unit dikali 8.500 maka dihasilkan 8.670.000 dolar. I. Mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Biaya DP dikurang biaya BP 700.000 dolar. Biaya DP dikurang biaya TKL 270.000 dolar. Biaya DP dikurang biaya OP 170.000 dolar. Selisih kredit yaitu 1.140.000 dolar. Perhitungan selisih BBB sama dengan
$4.600.000 dikurang $4.560.000 dikurang $950.000, hasilnya $910.000. Selisih BTKL $3.900.000 dikurang $3.840.000 dikurang $400 sama dengan hasilnya yaitu $340.000. Selisih BOP yaitu $1.850.000 dikurang $1.800.000 dikurang $187.500, maka hasilnya $137.500, sehingga totalnya adalah $1.387.500. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum